Selamat pagi, saya Arga Mardias Teliseu akan mempresentasikan seminar arsitektur perancangan pusat inkubasi UMKM di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur ekologi. Latar belakang UMKM berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi belum dapat fasilitas inkubasi UMKM yang terstruktur. Perancangan pusat inkubasi UMKM dengan pendekatan arsitektur ekologi diharapkan tercipta fasilitas yang tidak hanya menjawab kebutuhan keterampilan, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat usia produktif. Pendekatan arsitektur ekologi dipilih agar bangunan mampu beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Rumusan masalah keterbatasan fasilitas inkubasi UMKM di Kota Kupang serta perlu adanya fasilitas inkubasi yang responsif terhadap iklim di Kota Kupang. Tujuan menyediakan pusat inkubasi UMKM yang berkelanjutan serta menerapkan pendekatan arsitektur ekologi pada bangunan. Fokus terwujudnya tata ruang dan sistem sirkulasi yang teratur, sasaran terwujudnya fasilitas yang menampung kegiatan inkubasi usaha. Metode desain yang digunakan dalam merancang mengacu pada Rosemary Kilmer. Tahapan perancangan yaitu analisis, sintesis, konsep, serta desain. Teknik desain, teknik pengumpulan data, studi literatur, observasi, studi banding, serta dokumentasi. Teknik dalam pengembangan ide, survei lokasi perancangan, studi literatur dan regulasi, pencarian referensi, serta brainstorming. Tinjauan objek. Pusat inkubasi UMKM ini merupakan lembaga yang memberikan dukungan kepada wirausaha baru melalui akses sumber daya bersama. Peran inkubator UMKM untuk mengurangi kemungkinan kegagalan startup wirausaha baru. Pelaku aktivitas yaitu tenan UMKM, pengelola dan mentor, pengunjung dan konsumen, serta petugas servis. Fasilitas, ruang kerja bersama, ruang workshop, ruang pamer, ruang pelatihan dan seminar, serta ruang servis. Tinjauan pendekatan. Pendekatan arsitektur ekologi dipilih sebagai solusi desain yang menghubungkan alam dan teknologi. Dasar menurut Heinz Frick yaitu keseimbangan dengan alam, struktur dan konstruksi yang fungsional, bahan bangunan yang ekologis, serta membangun kembali dan daur ulang. Prinsip pendekatan arsitektur ekologi, keselarasan dengan iklim dan tapak, efisiensi energi, penggunaan material, berkelanjutan, konservasi, dan pengelolaan air. Studi presiden. Untuk studi presiden yang pertama yaitu Tasik Creative and Innovation Center. Gedung ini berfungsi sebagai pusat pengembangan industri kreatif dan inovasi di Kota Tasikmalaya. Program ruang yang digunakan yaitu menggunakan prinsip fleksibilitas, sirkulasi pola yang mengalir atau fluid flow, serta penggunaan material beton ekspos dan bata, baja, dan panel kaca. Yang kedua yaitu Agora Business Incubator. Gedung ini adalah fasilitas publik yang dirancang untuk mendukung ekosistem kewirausahaan dan inovasi. Program ruang didasarkan tingkat interaksi pengguna secara vertikal, sirkulasi dengan pola yang dinamis, serta penggunaan material beton ekspos dan elemen kayu pada interior bangunan. Studi presiden yang berikut yaitu Goethe Institute Senegal. Gedung ini berfungsi sebagai lembaga bahasa dan budaya. Program ruang menciptakan keseimbangan antara ruang pembelajaran yang tenang dan area publik, sirkulasi dengan konsep keterbukaan dan ventilasi alami, serta penggunaan material bata tanah liat pada fasad bangunan. Studi presiden yaitu studi pendekatan. Yang pertama, College Rousseau in Geneva. Gedung ini berfungsi sebagai sekolah. Penerapan pendekatan arsitektur ekologi pada bangunan ini yang pertama, penggunaan lahan yang efisien dan penghematan tapak, pemilihan material rendah karbon dan prefabrikasi, strategi energi dan performa, thermal pencahayaan alami, dan kualitas ruang dalam. Yang berikut, Anna Pau Sahman Center di YK Pau School. Gedung ini berfungsi sebagai sekolah. Penerapan pendekatan yaitu yang pertama, strategi footprint melayang dan preservasi lahan, desain fasad yang pasif, serta kisi terakota thermal, integrasi lanskap mikro dan arsitektur biofilik, dan efisiensi energi operasional, sirkulasi udara. Yang berikut yaitu Redmond Senior dan
Community Center. Gedung ini berfungsi sebagai pusat kegiatan lansia dan komunitas. Penerapan pendekatan arsitektur ekologi, yang pertama konstruksi mesh timber untuk reduksi karbon, yang kedua desain bioklimatik aktif pasif dan net zero target, yang ketiga optimalisasi cahaya alami dan selubung, yang keempat pengelolaan air hujan yang berkelanjutan. Kesimpulan, perancangan pusat inkubasi UMKM di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur ekologi merupakan solusi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan akan fasilitas pengembangan UMKM yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan di Kota Kupang. Sekian dan terima kasih.